Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang berisi saya Galuh Nabila Audrey Rahmania sebagai konseling dalam video kali ini dan teman saya. Halo semuanya, kenalin aku Rafila Eka Alia sebagai wali kelas dalam video kali ini. Saya Hijrah Melia sebagai guru BK. Nah, di sini kami akan membuat video tentang pendekatan konseling, pendekatan ekspresif menggunakan musik terapi. Stay tune semuanya, dadah. Bye. Ya, silakan masuk. Ayo, silakan masuk. Ya, masuk aja. Duduk, nak. Oke. Nah, tadi dari kelas ya? Iya, Bu. Udah istirahat? Udah. Kita mulai ya. Oke. Saya Ibu awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelumnya Nabila udah tahu nih nama Ibu apa belum? Sudah. Sudah. Siapa coba? Ibu Ahmad. Ibu Ahmad. Oke. Nabila sebelumnya udah tahu kenapa dipanggil resmi? Nggak tahu, Bu. Emangnya saya penasaran ya? Enggak, di sini mau ngajak Nabila itu konseling individual. Nabila sudah pernah melakukan konseling individual sama guru BK lain? Belum, Bu. Belum. Jadi belum tahu ya konseling individual itu apa. Nah, Ibu jelasin dulu. Jadi konseling individual itu komunikasi antara konselor dan konseli, dan mereka itu membahas tentang permasalahan. Permasalahan itu akan diatasi bersama-sama. Nah, Nabila di sini Ibu mau nanya nih, apakah Nabila ada permasalahan akhir-akhir ini? Ada sih, Bu. Ada. Sebelumnya sudah cerita ke guru wali kelas atau guru BK yang lain? Belum. Kenapa? Karena saya takut aja, Bu, nanti cerita saya sampai ke teman-teman, jadi itu juga mengalahkan saya malu, Bu. Oke, jadi Nabila takut ya kalau misalkan itu disebarkan. Nah, jadi di dalam BK ini itu tuh ada asas-asas yang perlu diatuhi sama guru BK. Nah, asasnya itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini maksudnya jadi segala apapun informasi pribadi atau permasalahan pribadinya Nabila ini nanti Ibu rahasiakan. Jadi Ibu tidak menyebarluaskan ke teman-teman Nabila, ataupun kalau misalkan guru wali kelasnya Nabila mau tahu permasalahan itu, Ibu akan meminta perizinan dulu sama Nabila, persetujuan dulu sama Nabila. Jadi itu beneran nggak, Bu? Berarti tiba-tiba teman-teman saya tahu permasalahan saya. Benar kok Nabila, Nabila tidak perlu risau. Ibu akan mematuhi asas-asas itu. Nah, sebelumnya di sini Nabila sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Iya, Bu. Oke, karena dalam asas BK ini ya asas keterbukaan. Jadi Ibu mau meminta Nabila, kalau misalkan Nabila ada permasalahan, Ibu mau minta Nabila itu untuk bercerita tanpa takut diterpuaskan. Nah, di sini Ibu baru aja dengar dari teman Ibu wali kelasnya Nabila, kalau misalkan Nabila ini sering murung, terus juga
menjauh dari teman-teman. Terus juga kalau misalkan lagi pembelajaran praktek itu Nabila itu sering pasif, padahal sebelumnya itu Nabila itu aktif dan juga suka berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah itu kenapa boleh ibu dengarkan penjelasan dari Nabila? Dulu dari lagi perjalanan nonton Nabila beberapa bulan terakhir kayak berantem. Nah terus puncaknya pas kemarin itu Nabila tanya kalau menurut mama bu, ini Nabila tuh gak kepikiran tentang hal itu. Jadi Nabila tuh kayak kurang nggak semangat lagi bu buat ngejalan hari. Jadi Nabila tuh biasanya kan Nabila kan kalau habis maghrib kan les ya bu di belajar. Nah Nabila tuh pamitnya les memang, cuma Nabila pakai buat main. Nanti pulangnya tengah malam biar Nabila nggak ketemu sama orang tua Nabila, dan juga biar Nabila nggak kepikiran sama hal itu. Dan juga Nabila juga rasanya pengen ngejauh aja dari teman-teman karena Nabila takut kalau Nabila ini dijudge karena keadaan keluarga Nabila ini nggak sama kayak mereka. Karena kan kayak semuanya gitu ya, Bu Nabila ini kan enggak, jadi Nabila takut aja dibilang kayak gitu. Juga Nabila ini kalau di sekolah paling itu terlambat datang Bu, karena kan Nabila kan main di malam kan Bu, jadi paling cepat bangun gitu. Jadi rasanya tuh kayak Nabila tuh lagi hilang arah aja Bu. Terus kemarin kan Nabila sempat cerita sama papa kalau mau sekolah ya Bu, tapi Nabila tuh kayak nggak dihargai gitu Bu, omongan Nabila nggak disupport gitu. Nabila malah dibilangin kayak kamu belajar aja belum bisa gitu, jadi kayak kurang motivasi gitu Bu. Juga biasanya Nabila sering ngaji di musibah di rumah kan Bu, dan juga ibadah tuh nggak pernah ketinggalan. Cuman gara-gara hal ini Nabila tuh kayak mengabaikan gitu, jadi kayak beneran hilang arah, nggak tahu arah hidup ini gimana gitu. Oke, ibu paham apa yang Nabila rasakan dan alami. Sebelumnya apakah Nabila mempunyai keluarga yang paling dekat, jadi bisa bercerita tentang permasalahan Nabila itu? Kalau Nabila ini anak tunggal Bu, jadi nggak punya kakak, nggak punya adik. Dulu tuh masih ada nenek kan, dan juga Nabila tuh emang dekat sama nenek, tapi nenek udah berpulang 2 tahun lalu. Jadi Nabila tambah sendirian gitu Bu. Untuk teman juga ada teman Bu satu, tapi kondisinya juga sama kayak Nabila gitu. Jadi kami tuh sering main malam-malam, pulangnya tengah malam gitu. Nabila kalau misalkan di sekolah ada nggak Nabila dekat sama teman? Dan ibu mau nanya nih, kenapa Nabila itu menjauh sama teman-teman belakangan ini? Kalau teman-teman tuh udah kayak sekedar teman sekelas tuh emang ada Bu. Nah dan akrab gitu kan, kalau teman dekat nggak ada. Dan juga kalau Nabila dari Nabila itu ya ternyata Bu, Nabila tuh ini dan Nabila aja sama mereka. Mereka kan ini lengkap, sedangkan Nabila keluarganya nggak lengkap kan. Jadi Nabila takut aja dibilangin kalau orang tua Nabila ini bisa gitu. Jadi lebih Nabila sendiri aja. Kalau misalkan Nabila salah satu dari orang tua Nabila ada nggak yang dekat bisa berceritakan? Kalau paling dekat itu mama Bu, tapi mama semenjak kejadian ini mama juga kayak sering mengabaikan Nabila itu. Mama juga jarang pulang lagi fokus kerjaannya. Dari keluarga juga, dari orang tuanya, ada bisa cerita. Kalau misalkan nih karena nggak ada dari keluarga, orang tua atau teman, itu Nabila kan nggak memberanikan diri
Nabila aja Bu. Makanya pas ibu panggil tadi, Nabila bingung, Nabila ada salah apa gitu. Terus ternyata kalau bilang ibu cerita juga Nabila baru Oke, jadi terima kasih ya. Nah, di sini aku mau tanya lagi nih, lagi Nabila kalau misalkan lagi stres, lagi banyak masalah, terus juga nggak ada cerita itu tuh, Nabila biasanya ngapain? Nabila tuh biasanya ke hobi Nabila Bu. Ya tuh. Dia punya hobi yaitu membaca novel sama dengerin lagu. Baca novel gimana tadi? Kalau novel udah apa? Kalau novel genrenya tuh kayak genre kehidupan tuh kayak slice of life, jadi kayak ceritanya tuh tentang kehidupan, jadi kita bisa ngambil pelajaran dari kehidupan kita juga. Jadi novelnya tentang kehidupan itu ya. Kalau misalkan genre lainnya ada nggak? Genre lain palingan horor. Oh nggak apa, itu suka novel dari apa kehidupan. Kalau ibu mau nanya nih, novelnya biasanya novel apa? Dari baca. Yang terakhir Nabila baca ya Bu, itu judulnya Parabel. Nah, Parabel itu ceritanya kayak tentang ada anak yang dari keluarga kurang mampu, tapi tuh memiliki teman yang supportnya tuh full gitu Bu. Nah, dia tuh hidupnya di pinggiran Jakarta, tapi dia tuh pas menginjak umur yang emang udah termasuk dewasa, dia tuh mengalami banyak masalah Bu, dari tempat yang digusur, dari yang teman-temannya gitu. Apa tadi namanya? Satu Parabel. Kalau misalkan hobi lain tadi dengar lagu ya? Lagu apa ya? Kalau dengerin lagu biasanya Nabila dengerin lagu yang bisa mengungkapkan perasaan Nabila Bu. Biasanya tuh kan Nabila lagi sedih nih Bu, tapi Nabila nggak bisa mengungkapkan sedihnya di kali. Jadi Nabila dengerin lagu yang emang mengekspresikan, dan juga lagu yang memang relate sama Nabila. Itu apa? Ya, contohnya. Kalau akhir-akhir ini kan dia sering dengar dua lagu Bu. Yang pertama itu Umpang dari Zedin Amiza, dan yang kedua 33 kali dari Perunggu. Tapi yang sering Nabila dengar itu yang 33 kali dari Perunggu itu. Oke, 33 kali terunggu itu. Kenapa Nabila bisa memilih lagu itu sebagai lagu kesukaan dia? Awalnya ada lagu itu dari teman Bu. Nah, pas udah dengar itu kok ini tuh bisa menggambarkan perasaan Nabila, tentang Nabila ngomong ke orang-orang. Jadi dan juga lirik-lirik lagu itu kayak ada lirik yang emang bikin tenang, dan juga ada lirik yang emang relate sama Nabila, dan juga ada lirik yang emang mengajak Nabila untuk kembali ke arah hidup yang benar. Jadi maknanya itu sama ya dengan kehidupan Nabila yang ada. Aku mau denger nih ya itu 33 kategori. Coba kita lihat dulu di YouTube ya. Perunggu itu apa namanya? Grup band itu. Yang kita dengar bareng-bareng aja ya, sekalian kita bisa tahu makna dari lagu itu. Perunggu 33 kali. Nabila kalau misalkan mau nyanyi juga nggak apa-apa karena sama lagu ini. Nih ya.
Oke, ini yang musik dari kali ya. Oke.
Wah, tadi Ibu dengar juga ya. Ini apa liriknya itu artinya dalam banget nih. Boleh Ibu tahu nggak? Kamu tahu liriknya ini maknanya? Kalau dari makna itu biasanya Nabila sering pakai buat kalau memang Nabila lagi sedih kan. Itu kan kayak ini tuh liriknya kayak mengajak harus tetap jalannya bu. Maksudnya tuh jalan sama puasa kan bu. Jadi harus yakin kalau semua yang terjadi itu emang udah jalannya, tapi itu bukan akhir dari segalanya seperti itu bu. Juga ada lirik yang memang menyentuh banget buat Nabila, itu lirik yang bagian katakan semua lagi titik tujuh yang telah tepat. Itu bu, itu Nabila mengampaikannya sebagai keadaan Nabila yang emang lagi kacau-kacau kan bu. Jadi kayak gak ada arah, gak tahu mau kemana, gak ngerti apa. Tapi setelah dengar itu Nabila tuh kayak jadi tahu bu, kayak emang harus ditetain lagi tujuannya biar bisa dituju kayak gitu. Terus juga yang ada yang di antara kesalahannya kecil itu Nabila bentuknya kalau itu masalah Nabila bu, di antara semua masalah yang terjadi itu emang udah, itu bukan akhir dari rencana tadi bu. Juga ada yang melambat mengenal hal yang bagus itu kan Nabila kan sering merasa kalau Nabila ketinggalan kan dari teman-teman, kayak karena Nabila nggak ada support nih dari keluarga. Jadi Nabila tuh mengatakan kalau nggak apa-apa Nabila tuh kayak ketinggalan, karena itu bukan hal yang buruk seperti itu bu, karena itu juga bagian dari, mungkin itu bagian dari pengamatan diri Nabila tadi. Oke, bagus sekali ya maknanya, dan juga Nabila di sini Ibu lihat sudah memaknakan lirik ini dengan kehidupannya Nabila ini. Nah, sebelumnya kalau misalkan Nabila itu dengar ini tuh apa sih di benak Nabila? Apakah Nabila akan melakukan sesuatu terhadap lagu ini? Kalau Nabila biasanya kan lirik ini kan kayak banyak ajakan ya bu. Nabila tuh kayak pikir, oh iya ya ini tuh kayak udah nyanyi sebentar aja gitu. Cuman emang ada dari sisi Nabila yang emang masih belum mau bangkit dari rasa sedih tadi bu. Tapi kalau dengar lagu itu Nabila kayak udah Nabila mau gimana pun Nabila ada yang namanya emang puasa tadi kan bu. Nabila harus tetap di jalannya juga, dan juga karena mau gimana pun yang membawa Nabila ke situ juga emang puasa tadi kan bu. Jadi Nabila nggak bisa kalau mau kayak apa ya udah itu mau kayak menyalahkan takdir yang bikin Nabila kayak gini. Ini kan namanya cobaan semua ya. Jadi Nabila nggak bisa kalau mau menilai kalau itu ada hal yang buruk bagi Nabila. Oke, bagus ya. Jadi Nabila sudah tahu apa langkah-langkah setelah menilai dari lagu ini. Nah, dari permasalahan seperti Nabila suka murung di kelas, terus juga mengisolasikan diri di sekitaran dari teman-temannya Nabila itu, apakah Nabila akan berubah menjadi lebih baik setelah melakukan sesi ini dari lagu ini juga? Kemungkinan ada sih bu, karena jujur bu ini baru pertama kali Nabila didengar bu. Ya kan Nabila kan gak ada teman cerita kan bu, ada teman dekat juga kondisinya sama kayak Nabila, mungkin malah jadinya kayak nasib kan bu. Jadi Nabila udah bener-bener bu, tapi semakin kesini Nabila semakin sadar kalau emang hal yang Nabila lakuin atas dampak dari keadaan itu emang gak baik bu. Jadi ada kemungkinan yang berubah, jadi Nabila mau lebih aktif lagi di kelas, dan juga Nabila
Nabila mau untuk bergaul sama Ibu. Oke, berarti sekalian Nabila sudah menemukan langkah-langkah yang akan Nabila lakukan setelah ini. Nah, Nabila kalau misalkan nanti cerita, kalau misalkan Nabila mempunyai permasalahan, terus juga Nabila takut, apa Nabila tidak tahu bercerita ke siapa, Nabila boleh bercerita sama ibu. Walaupun Nabila takut cerita sama ibu, boleh ke teman-teman yang Nabila sudah percaya. Tidak mengapa kalau misalkan Nabila itu cerita sama mereka. Mungkin dengan cerita Nabila sama mereka itu bisa menurunkan kadar stresnya Nabila. Tapi kadang tuh kalau cerita tuh Nabila malah takut dibilang kayak kamu kan mending gitu Bu. Oke, kalau misalkan kayak gitu, berarti Nabila mungkin cari-cari lagi teman yang benar-benar tulus untuk mendengarkan. Dan gak apa-apa kalau misalkan Nabila nggak ada teman yang terus mendengarkan, itu bisa ke guru BK. Nah, di sini Ibu mungkin bahas sedikit ya. Jadi, Ibu dari permasalahan Nabila yang ini, terus juga dari pemikirannya Nabila itu, Ibu sepertinya sudah tahu nih Nabila akan melakukan. Nah, dari permasalahannya Nabila, terus juga Nabila sudah memaknai lagu ini ya, kehidupan Nabila, dan juga Nabila juga dalam lagu ini Nabila juga akan laksanakan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Nah, Ibu mengerti dan Ibu sepertinya sudah mendapatkan gambaran nih ke depannya kalau misalkan Nabila akan melakukannya itu. Nah, di sini Ibu kasih motivasi. Ibu harap Nabila kuat dalam menghadapi permasalahan ini, karena kita tuh masih ada Allah, masih ada teman-teman sekitar dan keluarga yang peduli sama Nabila. Oke. Mungkin itu saja dari kegiatan ini. Ibu mau dengar dari Nabila apa sih kesimpulan dari kegiatan ini? Sebelumnya Nabila terima kasih kepada Ibu karena sudah mendengarkan kita Nabila. Jadi pandangan Nabila tentang guru BK itu berubah, karena kan Nabila mikirnya guru BK itu kan untuk yang bermasalah, rajin gitu. Tapi ternyata guru BK juga bisa membedakan kita. Jadi kemungkinan besar kalau memang Nabila masih mengalami hal seperti ini, Nabila mau bercerita kepada Ibu ini karena Nabila merasa aman aja kalau di sini juga. Nabila bakal berusaha bangkit dari hal ini. Nabila bakal berusaha menemukan lagi arah tujuan hidup Nabila. Jadi kayak Nabila dapat rajin les lagi, Nabila mulai beribadah lagi, dan juga Nabila bakal berusaha untuk mulai bergaul dengan teman-teman, dan Nabila bakal lebih aktif lagi di kelas. Apakah dari kegiatan ini Nabila sudah ada memang sibuk karena akhir ini kan Nabila sendiri kan Ibu, jadi kayak udah selalu tulisnya kayak Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya Nabila mau cerita, silakan ceritanya ke Ibu ke ruang BK. Mungkin kegiatan ini udah cukup ya Ibu akhiri dengan